Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawati wal ard fama bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang singkatnya, kita ingin mengkaji sebuah perkataan yang sangat menarik menurut saya, yaitu kullu syai'in yata'allaq bil Qur'an fa asbaha 'aziman. Setiap sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi agung atau akan menjadi besar. Dari perkataannya kita akan melihat beberapa contoh. Yang pertama, kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kadang hana yang tidak kenal Umar bin Khattab, sebelum beliau masuk Islam, beliau terkenal orang yang paling memukul, menampar, mencaci, bahkan menahan orang-orang yang ingin masuk Islam. Orang-orang sahabat, para sahabat takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk Islam. Pada suatu hari beliau berjalan, dan di tengah perjalanannya beliau berjumpa dengan sahabiah, kita kunyahnya Ummu Abdillah. Beliau bertanya, "Wahai Ummu Abdillah, mau kemana engkau?" Ummu Abdillahnya menjawab, "Saya ingin hijrah." Ini kejadiannya ketika hijrah ke Habasyah. "Kami ingin hijrah," katanya. "Kenapa engkau ingin hijrah?" "Karena kaum saya telah mengganggu ibadah saya, karena engkau telah memukul kami, karena engkau telah membunuh kami, karena engkau telah mencaci kami." Intinya beliau mengucapkan semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab sedih. Kaumnya ada yang ingin hijrah, ingin meninggalkan Mekah. Singkat cerita, Ummu Abdillahnya pulang dan menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain, menceritakan bahwasanya beliau berjumpa dengan Umar bin Khattab. Kemudian para sahabat bertanya, "Apakah Umar memukul engkau? Apakah Umar mencaci engkau?" "Tidak," katanya. "Bahkan saya melihat raut wajah Umar bin Khattab, insya Allah dia akan masuk Islam." Para sahabat yang lain tidak percaya. Mustahil Umar bin Khattab akan masuk Islam, karena kita tahu Umar bin Khattab orang yang sangat keras terhadap Islam. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, tidak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam sebelum keledai ayahnya masuk Islam. Kita tahu bahwasanya keledai binatang tidak mungkin mengucapkan kalimat syahadat langsung di depan manusia. Jadi tidak mungkin istilahnya binatang itu masuk Islam. Jadi para sahabat mengatakan tidak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam sebelum keledai ayahnya masuk Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita kita tahu bahwasanya Islamnya Umar bin Khattab disebabkan beliau itu mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya. Ketika beliau ingin pergi ke rumah Nabi, ingin membunuh Nabi dengan pedangnya, kemudian beliau itu di tengah jalan berjumpa dengan salah seorang, mengatakan bahwasanya adiknya sedang masuk Islam. Beliau pergi ke rumah adiknya dan mendengar lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya. Singkat cerita, Umar bin Khattab masuk Islam disebabkan mendengar lantunan ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bisa mengubah manusia yang orang-orang menjadi jelek menjadi baik, orang-orang yang buruk akan menjadi baik, orang-orang yang jahat akan menjadi baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu bahwasanya malaikat Jibril, beliau tugasnya menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tugasnya menurunkan wahyu.
yang makna wahyu itu diturunkan yaitu Al-Quran yang akan diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, rajanya pada para malaikat. Kenapa? Karena beliau menurunkan Al-Quran. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran dia akan menjadi agung. Jibril menjadi agung dikarenakan beliau itu menurunkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi besar menjadi Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, karena beliau diturunkan bukan kitab yang lain, akan tetapi kitab Al-Quran. Kemudian kita juga melihat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu pada 1 bulan dari 12 bulan yang ada di muka bumi ini. 1 bulan Allah turunkan dalam bulan tersebut, maka bulan tersebut menjadi mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan mulia dikarenakan diturunnya Al-Quran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada 1 malam. Maka malam tersebut menjadi mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana semua manusia menunggu malam tersebut. Kenapa malam Lailatul Qadar itu sangat mulia? Karena diturunnya Al-Quran. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi agung, akan menjadi besar. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan seandainya kita menjadi orang ahli Al-Quran, orang hamilul Quran. Al-Quran itu ada di dalam hati kitanya. Insya Allah kita menjadi urun-urun yang agung, orang-orang yang inna akramakum indallahi atqakum, urun-urun yang akan mendapat titel urun-urun yang bertakwa, disebabkan kitanya itu berkaitan, disebabkan kitanya berkaitan dengan Al-Quran dan sering-seringlah membaca Al-Quran, khususnya di bulan ini. Karena Allah langsung memberi ganjarannya. Kalau bulan-bulan yang lain Allah telah mengatakan bahwasanya setiap perbuatan itu akan diberikan ganjarannya, akan tetapi di bulan Ramadan Allah yang memberi ganjarannya. Jadi mulai detik ini, mulai malam ini, perbanyaklah membaca Al-Quran, mentadabburi dan memahaminya. Insya Allah Allah akan memasukkan kitanya ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.